Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita semua dapat melaksanakan perkuliahan Pranata Sosial Islam di pagi hari ini. Ya, langsung saja. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Eva Zekiatul, NIM 41, yang kedua Talita Amaya, NIM 07, yang ketiga Tuti Unesa, NIM 38, yang keempat saya sendiri Zainal Abidin, NIM 50. Ya, langsung saja saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari Pranata Sosial Islam ini. Pranata berarti suatu sistem tingkah laku sosial bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat. Artinya, Pranata memiliki suatu komponen atau bagian-bagian yang sifatnya itu resmi serta adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan untuk mengatur perilaku manusia itu di masyarakat. Contohnya, Pak RT membuat aturan bahwasannya warganya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di sini kalau warganya itu tetap saja membuang sampah sembarangan, artinya telah melanggar norma-norma, telah melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Pak RT. Nah, jadi di sini tidak mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan dari Pranata Sosial, dan bisa dikatakan di sini keluar dari aturan atau menyimpang dari aturan-aturan sosial itu. Ya, yang selanjutnya fungsi dari Pranata Sosial. Di sini ada beberapa fungsi dari Pranata Sosial, yaitu yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Berarti ini memberi pedoman, memberi patokan bagaimana masyarakat harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama dalam menyangkut suatu kebutuhan. Yang selanjutnya, menjaga keutuhan masyarakat. Nah, di sini yang dimaksud menjaga keutuhan masyarakat itu kita dan ditentukannya aturan-aturan itu semoga saja masyarakat itu menjadi utuh, menjadi tetap bisa menyatu. Maksudnya memberikan pegangan pada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial. Yang selanjutnya, ciri-ciri dari Pranata Sosial. Adapun beberapa ciri-ciri sosial di sini ada banyak ya. Saya akan sedikit menjelaskan. Yang pertama, setiap Pranata Sosial bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. Nah, yang tadi dijelaskan bahwa Pranata itu bagian-bagian. Berarti bagian-bagian sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat itu apa? Misalnya musyawarah,
kita di masyarakat dibutuhkan untuk bermusyawarah. Untuk apa? Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Maka dibutuhkanlah bermusyawarah gitu. Yang selanjutnya, setiap peranata sosial mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggotanya. Nah, memiliki nilai pokok atau nilai inti yang bersumber pada anggotanya. Ya, yang selanjutnya yaitu sumber hukum peranata sosial Islam. Itu sama saja dengan sumber hukum Islam, yang mana yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, urf, dan lain sebagainya. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hal-hal yang sifatnya terinci jelas, seperti hukum ibadah dan hukum keluarga. Dan hadis pun juga begitu, banyak yang menjelaskan tentang hukum-hukum ibadah, hukum keluarga, hukum politik, hukum muamalah, dan lain-lain sebagainya. Dan ijma, qiyas, urf pun sama demikian halnya. Ya, yang selanjutnya yaitu asas-asas peranata sosial Islam, dibagi menjadi 3 bagian. Itu yang pertama asas ketuhanan, yang kedua asas persamaan dan kesetaraan, yang terakhir asas keadilan persaudaraan. Ketiga asas di atas itu menjadi sebuah dasar dari peranata sosial Islam. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu jenis-jenis peranata sosial Islam. Itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, peranata keluarga Islam. Yang kedua, peranata agama Islam. Yang ketiga, peranata pendidikan Islam. Yang keempat, peranata ekonomi Islam. Yang kelima, peranata politik Islam. Dan yang terakhir, peranata hukum. Nah, yang pertama tadi peranata keluarga Islam. Di sini Islam itu telah mengajarkan kita untuk berkeluarga yang baik. Agar apa? Agar terciptanya suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, supaya kehidupan keluarganya itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, peranata agama Islam. Nah, peranata agama Islam ini menjadi sebuah perangkat atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhannya, dan manusia dengan alam. Nah, nanti yang selanjutnya kalian bisa baca sendiri di makalahnya ya. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan aja.